Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Kali ini kita akan unboxing peraturan Dirjen Pajak nomor Per 09 PJ 2020 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian surat setoran pajak. Terima kasih sudah like and share. Dan jangan lupa subscribe guys di bawah. Oke, selamat menyaksikan. Oke guys, Per 09 ini bisa dikatakan penggabungan dengan peraturan-peraturan yang sebelumnya sudah terbit yang mengatur tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian SSP. Akhirnya yang tadinya terpisah, kode-kode jenis setoran, kode MAP yang tadinya terpisah di banyak peraturan Dirjen, dijadikan satu di satu tempat guys. Oke, kita bisa sebelum kita mulai guys ya, kita akan cek dulu. Seperti biasa, kita akan lihat kenapa peraturan ini terbit. Oke, pertama guys, jadi di sini juga disebut ya, di maksud dan tujuan atau di bagian pertimbangan dari peraturan Dirjen Pajak nomor Per 09 PJ 2020 ini. Ketentuan mengenai bentuk isi formulir SSP, oke, serta kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak sebagai bagian dari tata cara pengisian SSP telah diatur dalam Per 38 PJ 2009 yang diubah terakhir dengan Per 22 PJ 2017. Bayang guys ya, dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017. Nah, untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pembayaran penyetoran pajak diperlukan kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sehingga berdasarkan pertimbangan pada huruf A dan B, dan untuk melaksanakan pasal 12 ayat 3 PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 dari PMK.03 dari 2014 perlu menetapkan Dirjen tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian SSP. Oke, jadi itu intinya guys ya. Dari tadi ya, tadinya tersebar nih guys, dari mulai rentang Per 38, diubah berkali-kali ya, sampai akhirnya di terakhir di Per 22. Oke, kita lanjutkan saja dulu ya, unboxing ini. Nah, di sini seperti biasa ada ketentuan umum guys. Ya, mulai dari apa itu SSP, definisinya, itu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kas negara, bisa aja lewat e-billing guys ya, tapi tetap intinya kan e-billing ini kan tetap intinya isi dari SSP itu kan ya. Nah, kemudian juga di sini ada namanya SSPCP guys, ya, surat setoran pabean, cukai, dan pajak dalam rangka impor. Ya, jadi ya termasuk di sini SSPCP ini adalah surat setoran penerimaan negara dalam rangka impor berupa bea masuk dan administrasi penerimaan pabean dan lain sebagainya. Oke, nah bentuknya guys, nanti kita akan lihat ya di peraturannya memang bilangnya begini ya, sebagai menetapkan dalam lampiran huruf A per ini dibuat dalam lengkap 2, lembar ke-1 untuk bank pos, bank atau pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya, dan lembar kedua untuk arsip WP. Nah, dalam hal diperlukan, SSP dapat dibuat lebih dari 2 rangkap sesuai kebutuhan. Kalau cara pengisiannya, petunjuknya ada semua di lampiran guys. Nanti kita akan lihat ya, yang tadinya bingung tuh ya, bagaimana kode MAP-nya sekarang ada atau tidak ya, atau malah ada yang hilang. Tapi mestinya sih ini lebih lengkap ya, karena menjadikan satu tempat sekarang.
kode-kodenya. Oke, untuk SSP digunakan untuk melakukan pembayaran atau penjualan pajak atas satu jenis pajak, satu masa pajak, tahun pajak atau bagian tahun pajak, dan satu SKP, satu STP, satu surat ketetapan PBB, satu surat tagihan PBB, atau satu perusahaan lain atau sesuai hukum mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah dalam hal pembayaran atas ketetapan pajak atau surat tagihan pajak dengan menggunakan satu kode akun pajak, dan satu kode jenis setoran. Daftar kode akun dan kode jenis setoran ada di lampiran B. Nanti kita akan lihat juga. Wajib pajak untuk penggunaan SSPCP melakukan penyetoran rumah pajak dalam rangka impor, termasuk penyetoran kekurungan pembayaran pajak atas impor, selain yang ditagih dengan STP atau SKP, dengan menggunakan formulir SSPCP. Sama ini juga ya, ketentuan yang dibentuk tata cara pembayaran penyetoran dengan menggunakan formulir SSPCP dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undan di bidang pembayaran dan cukai. Jadi memang terpisah guys ya. Kalau yang pajak jelas aturannya di sini, tapi kalau untuk SSBCP ya balik lagi ke departemen teknisnya ya. Di sini adalah Direktorat Bea dan Cukai guys. Oke, ini dia peralihannya guys, aturan peralihan. Ini ya, kebayang ya dari PR 09, PR 09, sejak PR 09 ini berlaku, PR 38 ya, sejak PR 38 ke 79 diubah dengan PR 23 2010, PR 24 2013, PR 30 2015, PR 44 2015, PR 06 2016, dan terakhir PR 22 2017 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Oke, ini mulai berlaku sejak 30 April 2020. Nah, ini dia guys. Untuk mungkin masih sama ya. Ada mirip-mirip dikit tuh. Ada beda-beda dikit lah guys. Tapi intinya sih sama ini. Seperti yang sudah sebelum-sebelumnya. Oke, nah ini dia ya. Bagi yang belum memiliki NPWP, NPWP diisi dengan 000, kode KPP, SSC-nya ya. 00. Oke. Ya masih inilah. Sama lah ya. Kode angka, kode akun diisi dengan angka kode pada lampiran B. Ini ya. Kemudian ya masih sama lah ya. Oke, sekarang kita cek guys. Nah ini ya. 41111 untuk PPh minyak bumi. Oke, PPh gas alam. Ini lumayan banyak guys jadinya guys. Lumayan, ya kalau bisa dibilang ya karena menjadikan jadi satu tempat yang tadinya terpisah, kita mau cek kode, bisa dicek yang peraturan tadi dicabut, ya banyak sekali itu. Sekarang di satu titik guys. Enak ini. Lebih enak kita lihatnya. Ya, jadi kalau misalnya nanya ke orang, Pak, kode jenis MAP PPh pasal 22 impor apa? Pusing ya. Belum tentu orang hafal loh guys. Pokoknya yang paling diingat 100, kode MAP-nya ini nih. 411, 123 misalnya. Gitu ya. Tapi di sini lumayan. Oke, kita cek nih yang dulu bingung ya. Itu dulu tuh kalau nggak salah PPh final yang dulu 1% ya, kemudian jadi 0,5%. Ya, kalau yang 1% kan itu zaman itu kan enak, setoran aja. Maksudnya setor sendirinya guys. Tapi begitu pemotongan bingung kodenya apa gitu. Nah, di sini ada nggak? Coba kita lihat. Kita lihat satu contoh aja ya. Untuk PPh final 1,5%. Oh tuh, lihat guys. PMSE udah ada guys di sini guys. Biar kata barang baru ya PMSE ya. Maksudnya baru diatur dalam sejak adanya Perpu nomor 1 sudah ada di sini guys. PMSE. PPh final atas kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri. Final guys. Karena aturannya aja baru ada PPN guys ya, teknisnya ya. Oke, ini PMSE. Ya, pembayaran PPh final dan sebagainya. Sekarang kita cek lagi. Oke, coba. Bentar, ini PPh final. Susah nyarinya ya kalau sebanyak ini guys. Nah, sekarang kita cek PPh pasal 15 nih. Untuk pelayaran atau penerbangan luar negeri atau dalam negeri. Nah, guys, lihat. Oke, sebentar. Dulu nih ya, kalau untuk penerbangan dalam negeri, satu-satunya PPh yang tidak final, guys. Untuk penerbangan dalam negeri. Nah, sekarang ada nggak di sini kode mapnya? Sekarang kita cek 410,
pelayanan dalam negeri. Oke, final ya, ini final pelayanan dalam negeri. 411 jasa pelayaran penerbangan luar negeri, final juga. Penghasilan perwakilan dagang luar negeri. Ini final juga yang kantor perwakilan itu loh guys. Oke, bagi hasil BOT nggak ada guys. Iya, jadi nggak tahu nih, emang dari dulu nih untuk non maskapai terutama ya untuk apa, jasa penerbangan dalam negeri tidak final, satu-satunya yang tidak final guys. Bingung nih nyetor pakai apa dari kemarin juga ya. Akhirnya biasanya sih ngikut yang udah ada sih. Oke, kita cek yang 0,5%. Ada nggak sih? Untuk yang pemotongannya ya, bukan untuk yang store sendirinya. Kalau store sendirinya mah ada dari dulu guys. Dari zaman PP 46 ya udah ada. Oke, ini SKB sebentar. Tapi ya ini lumayan lengkap guys, dibanding kita harus cek satu-satu ya, perubahan-perubahan peraturan. Oke, ini signifikan guys, kode SSP ini. Jangan sampai kita salah setor. Jadi benar-benar harus lihat list yang ada di sini, ya, kode jenis setorannya, kode MAP-nya, ya, kode jenis pajak, kode akun pajak, ya, kode jenis setoran, kode MAP ini harus benar. Kalau enggak, efeknya, oh ada guys, ternyata PPh non migas lainnya masuknya nih, oh luar biasa, ya. Kode jenis setoran 101, PPh pasal 15, jasa penerbangan non negeri. Wow, oke ini guys. Nah, ini ya, pembayaran masa PPh pasal 15, penerbangan dalam negeri yang boleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter, non final. Oke. Masuk guys. Masuk sekarang. Dulu orang tuh setengah hidup nyarinya guys. Bukan setengah mati ya, setengah hidup guys. Karena nggak ketemu-ketemu untuk yang ini nih. Ya, mungkin karena terpisah kali ya, jadinya susah nyarinya. Oke. Bentar, kita nyari yang PPh final. Sebentar ya, kita scan dulu ke bawah. Karena ini peraturannya luar biasa banyak ya. Oke, mestinya adanya di PW final ya, untuk yang pemotongan 0,5% final. 0,5% final. Nah, oke, belum ketemu. Masih PPN. Tetap ada di sini. Yang migas lainnya. Ini karena tulisannya kecil guys ya. Jadi kalau memang ingin yang lebih jelas, silahkan download peraturannya ya guys. Ya nanti kita punya pegangan gitu ya. Punya pegangan gitu kan, kalau kode MAP ini jangan sedikit-sedikit telepon nanya, ada di sini guys semua guys, enak. Apalagi ini udah sekarang di satu tempat, tidak terpisah-pisah lagi. Oke, ini masih begini, jangan-jangan saya masih ada kekurangan kutip. Tapi waktu saya bikin slide ini, waktu bikin materi ini sudah saya lihat soalnya guys. Tapi karena tulisannya kecil-kecil ya. Nah, undian, saham, konstruksi. Oke, udah ketemu juga. Oke, ini pengutama harta bersih ya. 422 guys, kode mappingnya. Ya. Jadi kalau mau ngaku ya, apa namanya, amnesti sporadis gitu ya. Ya, berarti sekitar pakai ini nih guys, pengutama harta bersih. Kalau untuk orang pribadi ya bisa kena tarif maksimal ini. Badan ya sama lah dengan tarif badannya, tapi lumayan. Ya jeleknya bukan dari penghasilan itu guys, tapi dari harta bersih guys. Jumlah harta. Jumlah harta total dikurangi yang sudah dilaporkan, itulah yang harus kita kalikan tarif guys. Oke, apa di sebelumnya ya? Saya nggak ketemu nih, tapi mestinya sih ada ya. Atau dia bagian dari orang pribadi, coba sebentar. Siapa tahu bagian dari orang pribadi ya. Dia pribadi, surat keputusan kebenaran, pada final badan, 26, pada final, maksudnya di sini ya. Sebentar, harus pelan-pelan nih scan ini guys.
obligasi, setor bangunan, setor bangunan, hadiah undian, saham pendiri, konstruksi, final luar negeri, BUT, aktiva tetap, dividen. Nah, ternyata ada di bawah, guys. Ya, ini untuk pembayarannya nih. Nah, ini yang berarti untuk yang store sendiri ya. Ya, ini berdasarkan PP23, ini store sendiri. Nah, ini dia guys. Ini tadi 420 store sendiri, 423 ada sekarang. Oke. Oke guys ya, jadi kalau kita scan saja ini sudah cukup lengkap guys ya. Tinggal nanti ya ini bisa dipakai bertahun-tahun guys. Kode-kode tadi ya. Jadi sebagai pegangan kita untuk store pajak ya itu tadi. Itu tadi, per 09 lampirannya guys. Dicek kode MAP-nya. Kalau kode akun pajak ya biasa jadi ya nggak pernah berubah ya. Kode MAP-nya ini, kode jenis storannya ini yang kita harus cek. Oke guys, begitu saja mungkin unboxing per 09. Sebagai informasi saja ya, siapa tahu selama ini bingung gitu ya kalau untuk nyari kode jenis storan aturannya yang mana gitu ya. Ya bisa lihat sendiri bahwa aturannya itu banyak sebetulnya. Tapi sekarang di tahun 2020 ini ada per 09 PJ 2020 yang menjadi satu tempat guys. Yang lama semuanya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Antrik Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekali lagi jangan lupa subscribe guys. Video bagus lagi, like and share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.